Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Madrasah Virtual Alkimia Kiai Haji Miftahul Ahyar, dan juga menjabat sebagai Qais Am Nahdlatul Ulama. Yang kami hormati Direktur Madrasah Virtual Alkimia Gus Dr. Ahmad Karomi MPHI, para mudarisin di Madrasah Virtual Alkimia yang sangat kami banggakan, serta para staf IT di Madrasah Virtual Alkimia dan para pemirsa yang berbahagia. Sholawat serta pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pertemuan kali ini kita bisa dipertemukan kembali dalam majelis virtual atau Madrasah Virtual Alkimia. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya baik di dunia ini dan di akhirat nanti. Para pemirsa Madrasah Virtual Alkimia, masa Ramadan yang sekarang kita jalani seperti ini adalah masa-masa bagaimana hati kita, bagaimana diri kita ini diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana biasanya pagi hari kita makan, minum, kebiasaan-kebiasaan itu dirubah. Kebiasaan-kebiasaan itu diatur kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya puasa itu adalah melatih selain abdaniyah di badan kita, juga melatih hati kita. Bagaimana kita dapat menilai seseorang, bagaimana kita melihat seseorang, bukan hanya dari luarnya saja, tetapi juga dari dalam. Kenapa seperti itu? Karena memang salah satu ibadah yang tidak bisa diketahui dia beribadah apa tidak, yaitu pas waktu puasa. Bagaimana orang tahu kalau dia berpuasa? Dia bisa saja bilang saya berpuasa, sedangkan dia sudah melakukan atau sudah makan ataupun sudah minum. Tapi seakan-akan dia merasa badannya lemas dan lain sebagainya, sebagai acting saja. Nggak ada yang tahu. Maka di situ kita diuji, kita evaluasi dari kegiatan-kegiatan ibadah kita selama tahun dalam puasa tersebut. Dan sesungguhnya Allah tidak melihat itu, Allah tidak akan melihat orang dari luarnya saja, tapi juga dari dalam. Teringat hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Innallaha yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat suar, tidak melihat bentuk atau rupa kalian, tidak melihat kulit ataupun kulit manusia putih ataupun hitam, ataupun hartanya, miskin atau kaya. Tapi Allah melihat apa yang ada di hati kalian, dan Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi kita harus terbiasa melatih diri untuk
husnudzon kepada seseorang. Saya jadi teringat ada salah satu cerita dalam kitab An-Nawadir. An-Nawadir. Saat itu zamannya Ibnul Arabi. Di zamannya Ibnul Arabi saat itu terjadi musim kemarau yang berkepanjangan sehingga masyarakat di sana sulit untuk mencari air. Akhirnya Ibnu Arabi berinisiatif mengumpulkan masyarakat di sana untuk berdoa bersama-sama, untuk sholat meminta hujan agar Allah menurunkan hujan. Diajaklah bersama-sama untuk melaksanakan sholat dan doa. Akan tetapi Allah belum mengijabahi doanya orang-orang tersebut. Padahal di dalamnya ada Ibnu Arabi. Ya mungkin kalau era sekarang kita gambarkan, ya beliau seorang gubernur kan. Jadi bisa mengumpulkan massa yang sebegitu banyak. Diulangi sampai 3 kali. Dan suatu saat yang terakhir itu ada seorang melihat bahwasannya banyak orang yang meminta hujan tetapi Allah tidak menurunkan hujan. Banyak orang yang sholat meminta hujan tetapi Allah belum menurunkan. Berdoalah orang tersebut setelah orang-orang banyak itu kembali dari doa bersama dan hujan belum kunjung turun, berdoalah orang tersebut dengan nada yang aneh, dengan ya agak marah lah. Ya Allah, apakah engkau enggak kasihan dengan hamba-hambamu yang sekarang kekeringan, kekurangan air? Wong saya saja sebagai hambamu kasihan melihat mereka. Apakah engkau enggak kasih? Jadi dalam doanya itu seakan-akan ngancam Allah. Akhirnya hujan turun. Hujan turun deras. Dan Ibnu Arabi melihat dari belakang orang tersebut. Setelah orang tersebut kembali, dibuntutilah orang tersebut sama Ibnu Arabi. Dan sampai di suatu rumah. Tahu di suatu rumah tersebut Ibnu Arabi keesokan harinya datang ke rumah tersebut. Datang ke rumah tersebut mencari lelaki itu. Sama yang punya rumah, karena yang datang adalah seorang Ibnu Arabi, otomatis langsung dihormati. Wahai ya Ibnu Arabi, wahai Ibnu Arabi, apa yang kamu inginkan di sini? Saya ingin tahu siapa saja yang menghuni di tempat. Ternyata tempat tersebut adalah tempat jual beli budak. Keluarkan semua orang-orang. Dikeluarkan, dilihat apakah ada selain orang-orang yang di sini. Tidak ada Ibnu Arabi. Semuanya sudah ada di sini. Masa nggak ada? Coba diingat-ingat. Ada satu orang lagi budak yang dia fisiknya sudah tidak kuat. Tugasnya cuma hanya memberi faros, memberi makan kuda. Ya, panggil dia. Panggil, ternyata orang tersebut. Oh, ini adalah orangnya. Saya beli orang ini. Kamu kenapa mau membeli orang ini? Sedangkan fisiknya sudah tidak kuat lagi. Dia tidak punya kecakapan untuk menjadi budak yang sangat bagus. Enggak, saya ingin beli orang ini. Dibelilah orang tersebut, budak tersebut. Sampai di suatu jalan di pertengahan. Ibnu Arabi tanya, apa amalanmu, wahai budak? Loh, apa yang kau tanyakan, wahai Ibnu Arabi? Kata budaknya tersebut. Jangan kau berpura-pura, sesungguhnya aku telah menyaksikan semua yang kau lakukan kemarin. Doamu di hadapan Allah. Engkau menyaksikannya? Ya. Maka budak tersebut akhirnya dengan nada yang agak kesal berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sudah puluh-puluhan tahun aku menyembunyikan kelebihanku ini. Kenapa engkau
buka di hadapan orang ini. Kalau begitu sekarang, ambillah nyawa. Dan budak tersebut langsung meninggal. Dan belum diketahui apa amalan dari budak tersebut. Dia seorang budak memang. Tapi amal ibadahnya jelas. Dia mempunyai kelebihan. Oleh karena itu, sesuai dengan hadis tadi. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Walakin yanduru ila qulubikum wa amal. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupamu, hitam putih kulitmu, ataupun kaya miskin dirimu. Tetapi Allah melihat apa yang ada di hatimu dan apa yang engkau kerjakan. Mungkin itu saja dalam kultum Ramadan yang bisa kami berikan pada saat ini. Mohon maaf bila mana ada tutur kata kami yang kurang tepat. Mudah-mudahan dalam Ramadan ini kita bisa penuh dan dapat menjumpai Ramadan yang selanjutnya. Dan Ramadan-Ramadan yang lain. Salam sehat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.